Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang menuju makam tiga sahabat pejuang dan pahlawan di perang Mu'tah. Kami sudah di Mu'tah dari tadi malam, nyampe sekitar pukul 11 malam dan berkabut tebal. Pagi ini juga masih berkabut tebal, suhu udara sangat dingin, anginnya kencang, membuat kami agak sedikit harus terlambat ya, pukul 10 baru keluar dari tempat kami tidur menginap. Kita ketahui perang Mu'tah adalah perang besar antara pasukan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 Hijriyah melawan pasukan Romawi yang kekuatannya 200.000 orang, sementara kekuatan kaum muslimin hanya 3.000 orang. Yang bertugas membawa bendera hari itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, sahabat sekaligus sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebut dua sahabat yang lain yang akan menggantikan Ja'far jika terjadi apa-apa. Dia adalah Zaid dan Abdullah bin Rawahah. Ini dua sahabat yang juga dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat, ini adalah suasana di Masjid Ja'far bin Abi Thalib. Di sana ada makam beliau yang menjadi pahlawan di perang Mu'tah, disebut oleh Nabi Ja'far At-Tayyar. Tayyar sang penerbang, karena dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sayap di dalam surga Allah. Karena kedua tangannya putus, dia pegang dengan tangan kanannya putus, maka dia pegang pula dengan tangan kirinya dan juga putus. Akhirnya bendera tadi jatuh bersama tubuhnya yang meninggalkan rohnya. Kemudian berpindah kepada Zaid bin Harithah, juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir menjadi anak angkat Nabi, Zaid bin Muhammad, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan nama ayah mereka. Zaid mengambil bendera, dia kibarkan kembali sehingga peperangan terus berlangsung. Dan sampai akhirnya Zaid pun syahid menyusul sahabatnya Ja'far At-Tayyar. Kemudian bendera berpindah kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah, yang kemudian juga akan menyusul dua sahabat sebelumnya. Sebelum berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyusun tiga nama ini. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat yang akan memegang bendera adalah Saifullah, seorang yang digelar dengan pedang Allah. Siapakah dia? Maka yang kelak yang akan memegang bendera itu adalah Khalid bin Walid, sang panglima. Meskipun dia baru saja masuk Islam, tapi menunjukkan inilah kepahlawanan, bukan karena dia adalah senior, lama sudah dalam Islam, tapi beliau adalah sahabat yang memang ahli dalam strategi peperangan. Akhirnya Khalid bin Walid memimpin pasukan dengan luar biasa heroiknya. Khalid bin Walid memecah pasukan, ada yang Maimanah, ada Maisarah, ada Muqaddamah, yang ada yang di kanan, ada yang di kiri, dan ada pasukan di depan. Sesekali pasukan yang di depan mundur ke belakang, yang di belakang maju ke depan, sehingga musuh-musuh melihat seakan-akan kaum muslimin mendapatkan bantuan kekuatan. Padahal orang yang di belakang lah yang dimajukan ke depan, yang di depan pun dimundurkan ke belakang. Taktik ini akhirnya berhasil memenangkan pertempuran Mu'tah yang diyakini sangat amat tidak imbang. Bayangkan 200.000 orang harus berhadapan dengan 3.000 orang saja. Tapi begitulah pertempuran dimenangkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara aktif memberikan informasi kepada sahabat yang jauh dari tempat pertempuran. Nabi seakan-akan melihat, Nabi katakan bendera dipegang oleh Ja'far, kemudian bendera diambil oleh Zaid bin Harithah, kemudian bendera diambil oleh seorang sahabat Abdullah bin Rawahah. Kemudian untuk terakhir kali juga dikabarkan oleh Nabi, yang mengambil memegang bendera adalah Khalid bin Walid.
sang Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pertempuran usai, kaum muslimin pulang kembali ke Madinah, membuat gentar Romawi penguasa dunia hari itu. Begitulah Allah ketika ingin memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya. Pasukan ini memang sudah dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ja'far, dia adalah termasuk orang yang hijrah ke Habsyah. 7 tahun dia di Habsyah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dia sudah ke Habsyah. Pulang-pulang dari Habsyah, beliau langsung hijrah ke Madinah. Makanya dia termasuk di antara orang yang 2 kali hijrah dan pahala hijrahnya luar biasa. Baru saja sampai di Madinah, kemudian Ja'far dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan, memegang bendera, sekaligus pemegang bendera adalah sasaran tembak musuh. Dia akan menjadi target utama musuh, karena bendera apabila jatuh dan tidak bangkit lagi, maka kekalahan akan terjadi pada kaum muslimin. Tapi begitulah Ja'far berjuang hebat, luar biasa. Dilanjutkan oleh Zaid. Zaid pun heroik luar biasa dalam berjuang. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, beliau menjadikan Usamah sebagai pimpinan pasukan. Meski banyak diprotes oleh sebagian para sahabat karena alasan dia adalah masih kecil, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, jika ayahnya mampu, pasti anaknya mampu. Akhirnya kami meninggalkan tempat makam 3 sahabat ini, kembali melanjutkan perjalanan ke daerah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.